Halo semuanya, perkenalkan namaku Ratri. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan mengenai gas metana. Kira-kira apa itu gas metana ya? Gas metana atau yang juga disebut CH4 adalah gas tanpa bau, tanpa warna, dan bersifat mudah terbakar. Pada kadar yang tinggi, gas ini dapat mengurangi kadar oksigen di atmosfer bumi loh. Metana ini dapat mengurangi kadar oksigen hingga 19,5%. Bahkan, dengan kadar yang lebih tinggi lagi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan jika tercampur di udara. Gas metana menjadi bagian dari komposisi gas rumah kaca. Dengan kekuatan panasnya, gas metana berkontribusi besar pada penyebab fenomena perubahan iklim. Berbeda dengan karbon dioksida, metana tidak dapat diserap secara alami oleh klorofil dalam proses fotosintesis. Sifatnya yang mudah terbakar membuat kontak antara gas metana dan api dapat memicu terjadinya ledakan. Salah satu sumber yang dapat menghasilkan gas metana adalah tumpukan sampah yang berasal dari aktivitas manusia. Tumpukan sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan menghasilkan gas metana yang cukup tinggi. Dari TPA yang ada di Indonesia, potensi gas metana yang dihasilkan dapat mencapai 11.390 ton per tahunnya, atau setara dengan 239.199 ton karbon dioksida per tahun loh. Kalian tahu nggak sih, pernah ada tragedi di mana 1,5 hektar TPA Helet Majalengka terbakar yang dipicu oleh gas metana. Hal yang sama pun terjadi di TPA Lewi Gajah Cimahi yang meledak dan mengakibatkan 157 orang tewas tertimbun sampah. Lalu bagaimana jika gas metana ini terhirup oleh manusia ya? Maka akan menimbulkan efek samping berupa mual, sakit kepala, detak jantung lebih cepat, bahkan bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Ada juga beberapa masalah kognitif yang juga dapat terjadi loh, seperti kehilangan memori, penglihatan kabur, gelisah, lesu, dan lain sebagainya. Wah, ternyata gas metana itu sangat berbahaya ya bagi kehidupan kita. Lalu, gimana cara kita untuk mengurangi jumlah gas metana yang dihasilkan dari sampah? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan di rumah loh. Pertama, yang paling sederhana adalah menerapkan praktik 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Hal ini berarti sebagian besar produksi sampah dikurangi dari awal. Baru saat tak lagi bisa dihindari, barang-barang tersebut digunakan kembali. Salah satunya dengan metode upcycling atau kerajinan tangan. Saat tak lagi bisa digunakan kembali, sampah-sampah tersebut itu didaur ulang, seperti dileburkan, dicacah, dan dilelehkan, untuk dibentuk menjadi produk baru yang kemungkinan akan berkurang kualitas materialnya. Penurunan kualitas material ini merupakan salah satu dari beberapa alasan mengapa daur ulang itu merupakan menjadi prioritas utama dari penanganan sampah yang baik dan benar. Yang paling utama adalah mengurangi atau mencegah produksi sampah dari awal. Kalian tahu nggak sih, sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi di seluruh dunia terbuang sia-sia, dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah. Sisa makanan tersebut menjadi sumber dari gas metana. Ada cara mudah yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut, yaitu dengan melakukan pengomposan. Pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Hasil dari pengomposan ini merupakan pupuk kompos yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, dan lain sebagainya. Lalu, kita juga bisa memanfaatkan sisa bahan organik menjadi cairan ekoenzim loh. Ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi
yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik, seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah, dan air. Cairan ini memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai cairan pembersih, sebagai pupuk tanaman, dan sebagai pengusir serangga. Nah, itu dia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas metana yang ada. Ayo kita lebih bijak dalam mengonsumsi makanan agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih.